Ada malam-malam yang datang tanpa angin, tapi kamu bisa merasakannya di kulit. Ada cahaya samar di balik awan pekat, tapi hatimu tahu, itu bukan cahaya biasa. Bulan Juli ini tidak datang dengan salam hangat. Ia datang membawa bisikan yang tidak semua orang dengar, bisikan yang hanya menghampiri mereka yang sedang dipilih. Dipilih untuk diguncang, dipilih untuk dibentuk ulang. Dan di antara semua zodiak yang menatap langit malam ini, ada satu jiwa yang paling keras dipanggil. Satu bintang yang paling terang, tapi juga paling diuji. Dan bintang itu adalah kamu, Leo. Kamu tidak terlahir untuk diam. Kamu adalah simbol nyala, keberanian, dan jiwa besar. Tapi lihatlah, di awal bulan Juli ini, ada sesuatu yang mulai berubah. Langit tidak lagi sunyi, semesta mulai bergetar, dan kamu, Leo, adalah pusat dari goncangan ini. Bukan hanya sekadar ramalan, tapi sebuah peringatan dari energi yang lebih tinggi, bahwa takdirmu sedang bergerak, dan kabar besar sedang mendekatimu diam-diam. Maka sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam pesan ini, sebelum kamu benar-benar membiarkan isi ramalan ini masuk ke dalam ruang pikiran dan hatimu, kamu perlu tahu satu hal penting. Karena tidak semua bisikan berasal dari takdir, dan tidak semua pesan ditulis untuk diimani sepenuhnya. Untuk itu, apa yang akan kamu dengar ini bukan kepastian. Ramalan ini adalah pantulan, seperti air yang merekam cahaya. Kadang buram, kadang tajam. Tugasmu bukan mempercayai semua tanpa ragu. Tugasmu adalah menyerap, merenung, dan memilih. Karena sesungguhnya, bukan ramalan yang menentukan hidupmu, tapi cara kamu merespons arah angin yang berubah. Dan sekarang, dengarkan baik-baik, karena energi semesta di sekitarmu mulai bergerak pelan. Tidak semua orang peka, tapi Leo selalu tahu ketika sesuatu mulai berubah dari dalam dirinya. Leo, di awal Juli ini, kamu mungkin merasakan hal-hal aneh namun familiar. Tiba-tiba ingat seseorang dari masa lalu, merasa emosimu naik turun tanpa alasan, ingin menyendiri. Lalu besoknya merasa kesepian, tidurmu tak lagi tenang seperti biasanya, dan mimpi-mimpimu terasa seperti pesan yang tertunda dari semesta. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti kamu sedang diajak pergi, tapi tidak tahu kemana, seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kamu belum bisa menunjuk apa itu. Itu bukan kebetulan, Leo. Itu adalah frekuensi semesta yang mulai menggetarkan jalan hidupmu. Leo, Juli membawamu ke batas antara yang lama dan yang baru. Kamu akan mulai melihat mana hal yang perlu dipertahankan, dan mana yang harus kamu lepaskan dengan lapang dada. Karena pada minggu pertama Juli ini, kamu akan menerima kabar besar. Kabar yang tidak datang dengan suara keras, tapi hadir dalam getaran yang terasa jauh di dalam dada. Kabar itu bisa berupa keputusan penting yang mendesak, peluang yang muncul di saat kamu nyaris menyerah, atau pesan dari seseorang yang pernah mengisi ruang hatimu, dan kini datang membawa arti baru. Apapun bentuknya, Leo, itu akan mengubah arah langkahmu ke depan. Bukan hanya di permukaan, tapi jauh di dalam inti dirimu yang sesungguhnya. Dan ketika energi itu mulai mengguncang, yang pertama kali ikut bergetar adalah hatimu sendiri. Karena sebelum semuanya berubah di luar, yang paling duluan digoyangkan adalah rasa. Dan di sanalah kita sampai pada babak yang tak kalah penting, yaitu cinta. Leo, urusan cinta tidak akan tenang di bulan ini. Ada gejolak dalam hati kamu yang sulit diabaikan. Entah kamu sendiri atau sedang bersama seseorang, hatimu akan diuji dari sisi terdalamnya. Bagi Leo yang masih sendiri, ada kemungkinan besar bayangan masa lalu datang kembali. Seseorang yang dulu sempat membuatmu percaya
lalu pergi meninggalkan tanya yang tak pernah benar-benar selesai. Kedatangannya mungkin bukan untuk kembali, tapi untuk membuka mata dan hatimu, bahwa kamu sudah jauh melangkah sejak saat itu, dan kamu sudah pantas menerima cinta yang lebih dewasa, lebih utuh, lebih membumi. Lalu bagi Leo yang sedang menjalani hubungan, akan ada momen-momen yang menantang. Pertanyaan-pertanyaan penting akan muncul. Apakah kita masih berjalan ke arah yang sama? Apakah cinta ini masih hidup? Atau hanya kebiasaan yang kita pelihara? Leo, akan ada percakapan jujur yang tak bisa lagi ditunda. Bukan karena kamu ingin bertengkar, tapi karena hubungan yang sehat memang dibangun di atas keterbukaan. Dan dari percakapan itu, kamu akan tahu siapa yang benar-benar melihatmu sebagai rumah, dan siapa yang hanya numpang berteduh saat hujan. Beberapa Leo mungkin harus menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan bersama, tapi bukan berarti gagal. Karena terkadang, perpisahan adalah bentuk tertinggi dari keberanian mencintai tanpa merusak diri sendiri. Namun jangan takut, karena bagi Leo yang mampu bertahan dan memilih dengan jujur, akan ada kejutan manis yang datang dari arah yang tidak disangka. Pertemuan baru, seseorang yang menghargaimu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Dan setelah hatimu diuji, giliran langkahmu yang akan ditantang. Karena di luar urusan perasaan, ada panggilan lain yang tak kalah penting, yaitu panggilan dari takdirmu yang lebih besar. Leo, awal Juli menghadirkan tantangan baru dalam pekerjaan. Ada perubahan yang terasa di udara, entah dari tekanan, tawaran tak terduga, atau dorongan batin untuk tidak lagi bermain aman. Kamu akan dihadapkan pada pilihan antara tetap di zona nyaman atau menjajal sesuatu yang belum kamu kuasai. Dan meski rasa takut datang, ingat, kamu bukan diciptakan untuk sembunyi, kamu lahir untuk memimpin. Untuk menembus batas, bahkan saat orang lain ragu. Leo, jika kamu berani melangkah, semesta akan membuka jalan. Tapi jika kamu menunda, peluang itu bisa hilang, bukan karena kamu tak pantas, tapi karena kamu terlalu lama berpikir. Dan saat kamu mulai berani bergerak, akan ada satu hal yang diam-diam mulai mengalir bersamamu, yaitu rezeki. Leo, ada sesuatu yang datang. Sebuah rezeki yang awalnya tampak kecil, nyaris tak terlihat, tapi ternyata bisa mengalir deras jika kamu pandai membaca arah dan sabar menanti momen yang tepat. Rezeki ini bukan rezeki instan, bukan jackpot atau kejutan dalam semalam. Ia datang pelan, melewati celah-celah kecil yang hanya bisa dikenali oleh hati yang tidak tergesa-gesa. Dan dari situlah semesta sedang mengujimu. Bukan soal seberapa cepat kamu mendapatkan, tapi seberapa bijak kamu memperlakukan apa yang kamu punya. Apakah kamu akan mengelolanya dengan tenang, atau menghamburkannya demi pencitraan sesaat? Apakah kamu akan menyimpannya untuk masa depan, atau menggunakannya hanya untuk membuktikan bahwa kamu mampu di mata orang lain? Ingat, Leo, gaya hidup yang terlihat mewah tidak selalu mencerminkan kesejahteraan batin. Dan saat ini, semesta sedang mengarahkanmu untuk membangun, bukan memamerkan. Menata ulang fondasi, bukan menambahkan hiasan yang rapuh. Karena semakin kamu bisa menahan diri dari keinginan sesaat, semakin besar hadiah yang sedang disiapkan di balik layar hidupmu. Namun ingat juga, Leo, apa gunanya rezeki berlimpah jika tubuhmu tak sanggup menikmatinya? Apa artinya kelimpahan jika kamu sendiri mulai melemah di dalam? Karena kadang yang kita perlukan bukan uang tambahan, tetapi kehadiran penuh terhadap diri sendiri. Leo, kamu memang kuat, tapi bukan berarti kamu harus kuat setiap waktu. Bukan berarti kamu tak bisa jatuh. Dan bukan berarti kamu harus terus tersenyum.
hanya karena dunia terbiasa melihatmu begitu. Kadang kamu terlalu ingin terlihat sempurna, terlalu ingin membuktikan bahwa kamu baik-baik saja. Padahal di balik mata yang tajam dan suara yang lantang, ada kelelahan yang terus kamu pendam sendiri. Tubuhmu mulai memberi sinyal, letih yang tak kunjung reda meski kamu tidur cukup, sakit kepala yang datang diam-diam saat pikiranmu menolak berhenti, nafas yang terasa berat, bukan karena paru-parumu lemah, tapi karena hatimu terlalu penuh. Leo, kamu tak sedang gagal karena butuh istirahat. Kamu justru sedang menunjukkan bahwa kamu peduli, bukan hanya pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Bulan ini, tubuhmu tidak hanya butuh istirahat fisik, tapi juga butuh penerimaan batin. Terima bahwa kamu manusia. Terima bahwa kamu boleh lelah. Terima bahwa kamu tak perlu selalu jadi yang paling kuat, hanya untuk dianggap berharga. Karena kekuatan sejati tidak hanya tampak dari caramu berdiri, tapi juga dari keberanianmu untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya dengan jujur. Apa aku sudah benar-benar hadir untuk diriku sendiri? Dan ketika kamu mulai hadir, ketika kamu mulai mendengarkan tubuhmu, hatimu, dan jiwamu tanpa penghakiman, saat itulah kamu akan mulai menangkap sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang datang bukan dari luar, tapi dari semesta, melalui bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar hadir. Karena setelah kamu tenang, barulah kamu bisa melihat dengan jernih. Jika kamu mulai bermimpi tentang cahaya, jembatan, atau jalan panjang, atau jika kamu terbangun dengan rasa seolah ada pesan yang baru saja disampaikan, meski kamu tak ingat sepenuhnya apa itu. Jika kamu mencium aroma bunga padahal tak ada satupun di sekitarmu, atau merasakan getaran lembut di tubuhmu saat malam terasa hening, itu bukan sekadar sensasi biasa. Dan jika hatimu tiba-tiba merasa sangat tenang, padahal sebelumnya gelisah, ragu, atau penuh tekanan, itu bukan ketenangan biasa. Itu adalah resonansi, Leo, getaran dari alam semesta yang sedang menyiapkan ruang baru untukmu. Petunjuk yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka dan cukup berani untuk menghadapinya. Karena sebelum hidup berubah di luar, semesta akan lebih dulu mengguncang bagian terdalam dalam dirimu, yaitu jiwamu dan keyakinanmu. Leo, tanda-tanda ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari, diamati, dan dihormati. Karena mereka tidak datang ke semua orang, mereka hanya mendatangi yang siap, yang terpilih, dan kamu, Leo, adalah salah satunya. Dan bila kamu sudah mulai menyadarinya, jika hatimu terasa seperti sedang membuka pintu yang selama ini tertutup, maka ketahuilah, kamu sudah sampai di ambang pintu perubahan besar. Ambang yang tak bisa kamu abaikan, dan tak bisa kamu munduri lagi. Leo, kamu telah berjalan cukup jauh. Kamu telah bertahan cukup lama. Kamu telah melewati malam-malam gelisah yang bahkan tidak kamu ceritakan pada siapapun. Dan kini, semesta tidak lagi memberimu waktu untuk ragu. Kamu akan diguncang, kamu akan diuji, tapi kamu juga akan dibentuk ulang menjadi versi dirimu yang selama ini kamu cari. Versi dirimu yang tidak hanya kuat, tapi juga bijak, tidak hanya berani, tapi juga mengerti arah. Leo, kabar besar itu tidak datang untuk mengagetkanmu, tapi untuk menggugahmu, agar kamu sadar bahwa kamu tak bisa terus menunda takdirmu sendiri, bahwa kamu tidak bisa terus hidup di antara mungkin dan nanti. Kamu harus memilih antara bangkit atau hilang perlahan dalam keraguan yang membeku, melangkah, atau terus menyaksikan hidup orang lain berjalan. Sementara kamu berdiri di tempat yang sama, Leo, kamu tidak ditakdirkan untuk hidup setengah-setengah,
Kamu diciptakan untuk menyala penuh. Untuk melantang, bahkan ketika dunia memilih diam. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu karena semestamu sedang bersiap. Dan jiwamu sudah terlalu lama menunggu momen ini tiba. Tulis di komentar. Aku siap menerima kabar besar dan menjalani perubahan yang semesta siapkan. Dan kapanpun kamu merasa takut, ingat satu hal, semesta tidak pernah mengirim badai tanpa alasan. Karena badai bukan akhir dari cerita. Badai adalah panggung, tempat singa sejati menunjukkan siapa dirinya sebenarnya.